Apa yang terjadi jika manusia diberikan kekuatan layaknya dewa yang bisa mencabut nyawa seseorang tanpa menyentuh dengan hanya menuliskan namanya saja? Hai, selamat datang di channel Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita Death Note yang rilis di tahun 2006. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Light Yagami adalah seorang remaja jenius. Light juga memiliki seorang pacar bernama Shiori yang sangat cantik. Namun beberapa bulan lalu, suatu kejadian benar-benar mengubah hidupnya. Dengan kejeniusannya, Light menghack database kepolisian karena rasa penasarannya ingin mengetahui apakah para kriminal menerima hukuman yang setimpal atau tidak. Namun Light kecewa setelah mengetahui kenyataan yang sebenarnya bahwa banyak para kriminal yang masih berkeliaran bebas dan bahkan kasusnya ditutup. Untuk membuktikan hal ini, Light melacak seorang penjahat bernama Takuo Sabimaru yang tidak dihukum karena kasusnya tidak terpecahkan. Di bar, Light sangat marah saat mendengar Takuo menganggap kejahatannya sepele karena korban terlalu takut untuk melaporkannya. Menyadari bahwa dia sedang diawasi oleh seseorang, Takuo menyuruh anak buahnya mengancam Light dan mengusirnya keluar dari bar. Light pun keluar dari bar dan sangat kesal atas kejadian tersebut. Light merasa tidak ada gunanya mengikuti hukum ketika masih banyak penjahat yang berkeliaran bebas di luar sana. Di tengah hujan deras, Light menemukan sebuah buku di jalan. Di buku itu terdapat tulisan Death Note. Anehnya, meski hujan, buku itu tidak basah sama sekali. Light pun membawa pulang buku itu. Di halaman pertama terdapat beberapa petunjuk tentang cara menggunakan buku tersebut. Di sana tertulis bahwa siapapun yang namanya tercantum di buku itu akan mati. Awalnya, Light tidak percaya. Tetapi saat Light melihat berita di layar TV bahwa ada tersangka pembunuhan bernama Yusuke, Light mencoba menuliskan nama Yusuke di daftar kematian. Keesokan harinya, ketika Light pergi sarapan, dia melihat di surat kabar berita bahwa seorang tersangka pembunuhan bernama Yusuke tiba-tiba meninggal di penjara. Light terkejut saat mengetahui bahwa buku itu sebenarnya lebih dari sekedar buku biasa. Sore harinya, Light bertemu kembali dengan Takuo. Di instruksi Death Note mengatakan bahwa buku itu akan berfungsi jika penulisnya mengingat wajah orang yang namanya mereka tulis. Tetapi tidak akan berfungsi jika ada orang dengan nama yang sama ketika penulis tidak bermaksud membunuh orang tersebut. Itu sebabnya Light memandang Takuo dengan kebencian. Jika penyebab kematiannya tidak dijelaskan, orang tersebut akan meninggal karena serangan jantung dalam waktu 40 detik. Tepat 40 detik kemudian, Takuo tiba-tiba benar-benar meninggal karena serangan jantung. Setelah itu, Light bertemu dengan makhluk menakutkan. Ia adalah dewa kematian bernama Ryuk. Ryuk mengatakan bahwa ialah yang menjatuhkan buku kematian itu, dan dia tidak akan mengambil kembali buku itu karena yang menemukannya adalah pemiliknya. Tetapi itu semua tergantung pada Light. Jika Light tidak menginginkan buku itu, Ryuk dapat memberikannya kepada orang lain dan Ryuk akan menghapus ingatan Light tentang buku Death Note. Light mencoba meraih tangan Ryuk, namun Ryuk ternyata adalah makhluk tak kasat mata. Ryuk mengatakan hanya mereka yang pernah menyentuh buku Death Note yang bisa melihatnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kasus penjahat yang meninggal secara misterius meskipun tidak memiliki riwayat kesehatan dan kecurigaan terhadap infeksi virus misterius. Warga Tokyo pun menyebut pelakunya pembunuh dengan nama Kira. Beberapa orang menganggap Kira sebagai dewa keadilan, sementara yang lain menganggap Kira sebagai seorang pembunuh yang main hakim sendiri. Kemudian polisi pun membentuk tim investigasi untuk mengungkap identitas Kira. Soichiro Yagami dipilih sebagai ketua tim investigasi. Karena kematian aneh ini pertama kali terjadi di Tokyo, Jepang, Interpol menetapkan Kira berada di Jepang. Untuk menangani kasus Kira ini, polisi akhirnya bekerja sama dengan seorang detektif bernama L. L adalah seorang detektif cerdas yang telah memecahkan banyak kasus sulit di seluruh dunia. L sendiri selalu merahasiakan identitasnya. Seorang lelaki tua bernama Watari adalah penghubung komunikasi dengan L. Watari pun menyalakan laptopnya dan menggunakannya untuk menelepon L.
L mengatakan bahwa dia yakin kematian misterius itu bukan disebabkan oleh suatu penyakit dan ada sesuatu di baliknya. Lalu L menunjukkan grafik kematian karena wabah penyakit. Kemudian grafik dari pembunuhan. Hal ini membuktikan bahwa kematian akibat tindak pidana yang terjadi baru-baru ini hanyalah ulah satu orang saja. Soichiro bingung bagaimana orang bernama Kira ini bisa melakukan pembunuhan di lokasi berbeda, tetapi dalam waktu bersamaan. L juga tidak dapat menemukan jawabannya. L perlu mencari tahu lebih lanjut. Di tempat lain, Light merasa apa yang dia lakukan adalah benar. Dia ingin menciptakan keadilan di dunia. Light selalu memberikan buah kesukaannya Ryuk, yaitu apel. Light senang karena penjahat itu akhirnya ketakutan. Death Note akan membantunya menciptakan dunia aman dari kejahatan. Light pun melihat siaran televisi. Di layar kaca ada orang yang bernama L. Line Teller atau L. Orang tersebut mengaku sedang menyelidiki kasus Kira. Dia mengolok-olok Kira sebagai pembunuh yang kejam yang bergaya sebagai Tuhan. Light pun terbawa amarah dan menulis nama orang itu di buku Death Note. Orang itu pun meninggal seketika terkena serangan jantung. Dan muncullah L yang asli. L mengatakan bahwa orang yang Kira bunuh adalah seorang narapidana yang kasusnya dirahasiakan. L semakin yakin kalau Kira ada di sekitar Tokyo, karena siarannya tidak disiarkan secara global, melainkan hanya di wilayah Tokyo saja. Setelah mengetahui Kira ada di Tokyo, L yakin Kira akan segera ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Light tidak terima karena menurutnya dirinya adalah pahlawan yang akan menciptakan dunia tanpa dosa. Koran-koran pun penuh dengan berita L melawan Kira. Orang-orang yang tidak setuju dengan tindakan Kira kini mendukung L. Pacar Light, Shiori, merupakan salah satu orang yang tidak menyukai tindakan Kira. Menurutnya yang dilakukan Kira bukanlah keadilan. Tetapi Light yang mendukung Kira mencoba menjelaskan bahwa masih banyak penjahat di luar sana yang tidak mendapatkan hukuman yang pantas. Namun Shiori tetap tidak sependapat dengan Light. Dan ternyata petugas polisi yang bertugas menyelidiki kasus Kira, yaitu Soichiro Yagami, sebenarnya adalah ayah kandung Light. Sebelumnya Light membantu ayahnya memecahkan kasus-kasus sulit. Sambil makan, Light menawarkan diri untuk membantu ayahnya menangani kasus Kira. Namun Soichiro tidak mengizinkannya, karena menurutnya Kira adalah pembunuh yang berbahaya. Kira adalah iblis yang bisa membunuh tanpa menyentuh. Light pun meminta izin untuk masuk ke dalam kamar, tanpa mereka semua sadari bahwa Light sebenarnya adalah Kira. Light kembali meretas informasi polisi dan mendapat hasil penyelidikan bahwa Kira adalah seorang pelajar. Light mulai menuliskan jadwal waktu para penjahat sehingga seolah-olah kematian tersebut dilakukan secara acak. Death Note dapat membunuh orang-orang yang diinginkannya sesuai jadwal. Beberapa hari kemudian, polisi terkejut melihat 24 penjahat telah tewas setiap hari. Dengan ini mematahkan asumsi bahwa Kira sebagai pelajar. Namun mereka malah mendapat informasi baru. Sekarang mereka tahu bahwa Kira dapat memanipulasi waktu kematian targetnya. L juga mengetahui bahwa Kira dapat memperoleh hasil penyelidikan. L pun menyadari bahwa sebenarnya Kira adalah orang-orang dekat polisi itu sendiri. Suatu sore, Light sedang berjalan-jalan bersama Ryuk. Dia melempar sebuah apel ke arah Ryuk, namun Ryuk tidak mengambilnya. Menduga ada sesuatu yang aneh, Light membuka ponselnya. Light melihat ada seseorang yang mengikutinya. Ryuk memberitahunya bahwa selama 2 hari Light diikuti oleh orang misterius. Setelah melihat sekeliling, Light menyadari bahwa yang membuntutinya bukanlah seorang polisi Jepang. Kembali ke kamar, Ryuk mengatakan kepada Light bahwa dia hidup dengan mengambil sisa hidup manusia. Ryuk hidup dari sisa waktu hidup orang yang mati karena Death Note. Ryuk juga dapat melihat nama orang dan waktu hidup mereka karena dia memiliki mata Shinigami. Mendengar itu, Light mengatakan bahwa dia juga ingin mata itu agar dia bisa menulis nama orang di Death Note tanpa harus bertanya. Ryuk bisa mewujudkannya, tapi dengan resiko Light kehilangan separuh nyawanya. Mendengar hal tersebut, Light pun membatalkan rencananya. Keesokan harinya, 3 narapidana meninggal secara misterius. Ketiganya meninggal dengan cara berbeda.
Ternyata itu semua adalah ulah Light. Light mencoba cara baru dalam membunuh kriminal. Sebelumnya dia hanya menulis nama saja, tetapi kali ini Light menulis nama dan detail proses meninggalnya target. Light tidak sengaja melihat berita perampokan bank. Kedua pelaku berhasil ditangkap, namun salah satu berhasil lolos. Buronan itu bernama Osoreda. Light pun memiliki ide. Keesokan harinya, Light menaiki bis bersama Shiori. Orang yang membuntuti Light ikut menaiki bis itu dan ia duduk di belakang Light. Tanpa basa-basi, Light berbalik dan bertanya kenapa orang itu terus mengikutinya. Tentu saja orang itu pura-pura tidak mengenal Light. Tiba-tiba buronan yang bernama Osoreda tidak sengaja menaiki bus yang sama dengan Light. Dia mengancam sopir bus dengan senjata api. Kemudian Light mengeluarkan sepotong kertas dan menuliskan kalau dia akan menangkap perampok itu. Light memperlihatkan kertas itu kepada orang yang ada di belakangnya. Orang itu melarang Light bertindak bodoh. Namun Light dengan sengaja memprovokasi orang itu agar mengeluarkan kartu identitasnya. Light pun akhirnya tahu kalau orang yang mengikutinya adalah seorang agen FBI yang bernama Raya Iwamatsu. Kemudian Light dengan sengaja menjatuhkan kertas itu. Melihat ada yang tidak beres, Osoreda berjalan ke belakang dan mengambil kertas itu lalu membacanya. Osoreda yang marah berniat menembak Light. Namun ia terkejut dan sangat ketakutan melihat makhluk yang mengerikan. Ternyata potongan kertas itu adalah kertas Death Note yang spontan membuat Osoreda bisa melihat Ryuk. Berkali-kali Osoreda mencoba menembak Ryuk, namun tidak ada pengaruhnya. Setelah kehabisan peluru, Osoreda menyuruh sopir bus berhenti. Kemudian ia berlari keluar dari dalam bus dan sebuah mobil langsung menabraknya hingga tewas. Ternyata semua skenario yang telah terjadi tadi sudah ditulis oleh Light secara detail di dalam buku Death Note yang bertujuan mendapatkan nama orang yang membuntutinya. Setelah kejadian itu, Raye menemui tunangannya yang bernama Naomi. Naomi juga ternyata seorang mantan mata-mata FBI yang bahkan pernah bekerja dengan L. Naomi meminta Raye untuk berhati-hati karena Naomi sudah membooking gereja. Dan beberapa hari lagi mereka berdua akan melangsungkan pernikahan. Di dalam rumahnya, Light berpikir tidak mungkin hanya ada satu agen FBI yang memeriksa kasus ini. Detektif L pasti mengirim beberapa agen FBI untuk mengawasi orang yang dicurigai sebagai Kira. Jika Light membunuh Raye sekarang, dia pasti akan ketahuan. Namun jika semua agen FBI itu Light tidak akan dicurigai. Ryuk pun memperingatkan kalau agen FBI bukanlah penjahat. Iblis itu bertanya apakah Light tetap akan membunuh mereka. Tetapi Light sudah dibutakan oleh buku itu. Keesokan harinya secara mendadak, Raye membatalkan janjinya dengan Naomi yang akan melangsungkan pernikahan di gereja. Raye mengatakan kalau dia ada urusan mendadak yang tidak bisa ditinggalkan. Raye pun pergi menuju ke kereta bawah tanah. Tanpa sepengetahuan Raye, Naomi membuntutinya. Naomi mengamati Raye dari kejauhan. Kereta itu pun berjalan, dan Raye mengambil sebuah amplop lalu kemudian duduk di sebelah seorang pria. Ternyata amplop itu berasal dari Kira. Ada sebuah alat komunikasi dan beberapa lembar kertas di dalamnya. Setelah itu Raye memakai alat komunikasi itu. Light ternyata berada di gerbong sebelahnya dan mengancam Raye untuk menghadap ke depan jika tidak mau terbunuh. Raye pun meminta bukti kalau orang yang menghubunginya adalah Kira yang asli. Light pun memberi bukti dengan menunjukkan kalau pria yang ada di samping Raye bernama Ozaki. 2 tahun lalu Ozaki ditangkap karena kasus perkosaan, namun dia dibebaskan. Di dalam kereta tiba-tiba Ozaki meninggal karena serangan jantung. Raye pun akhirnya percaya kalau yang berbicara di dalam alat komunikasi itu adalah Kira. Light bertanya berapa jumlah anggota FBI yang bertugas menangani kasus ini. Raye menjawab ada 12 orang termasuk dirinya. Namun Raye tidak mengenal nama ataupun wajah mereka. Raye hanya tahu nama pimpinannya. Kira pun menyuruh Raye menuliskan nama pimpinannya di lembar kertas yang sudah disediakannya. Kira lalu meminta Raye membuka laptopnya. Ternyata di situ sudah muncul nama-nama 12 agen yang bertugas dengannya. Kira pun menyuruh mengingat wajah orang-orang itu dan menuliskan nama mereka di kolom kertas yang masih kosong. Setelah itu Kira menyuruh Raye mengembalikan amplop itu di atas rak.
Ternyata kertas-kertas kosong itu adalah lembaran buku Death Note. Tiba-tiba Raye melihat wajah Ryuk. Di saat Raye turun dari dalam kereta, Naomi mendekatinya. Namun tiba-tiba Raye terjatuh terkena serangan jantung. Sebelum meninggal, dia memandangi Light yang ada di dalam gerbong. Naomi pun teriak histeris melihat tunangannya ini terjatuh. Light kemudian mengambil amplop itu dan ternyata di bawah setiap kolom itu sudah tertulis nama dan kronologi kematian masing-masing agen. Termasuk kronologi kematian Raye sendiri. Semua agen itu mati dengan cara yang sudah tertulis di dalam Death Note. Kejadian tewasnya semua agen FBI yang sedang meneliti kasus itu pun membuat Soichiro dengan berat hati mempersilahkan timnya untuk mundur. Karena sekarang Kira juga membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Jadi kemungkinan semua polisi yang menangani kasus ini juga akan menjadi target Kira. Satu persatu petugas yang ketakutan itu pun pergi. Kini petugas investigasi yang masih bertahan hanya berjumlah 6 orang, termasuk Soichiro. Seorang petugas yang bernama Okita mengatakan akan sulit berkomunikasi dengan L jika tidak bertemu langsung. Soichiro membenarkan hal itu dan jika L tetap ingin bekerja sama dengan polisi maka L harus menunjukkan dirinya agar mereka bisa berjuang bersama-sama. Akhirnya L setuju untuk bertemu dengan mereka secara langsung. Watari membawa Soichiro dan anak buahnya ke dalam sebuah hotel mewah di mana L tinggal. Soichiro dan anak buahnya terkejut melihat penampakan L seperti seorang remaja nolep. L menyuruh mereka untuk tidak menyebutkan nama asli mereka. Karena sejauh yang dia tahu, Kira membutuhkan wajah targetnya untuk membunuh. L sendiri memakai nama palsu Ryuzaki. L mendapatkan data kalau Kira bisa memanipulasi tingkah laku korbannya sebelum mati. Hal itu terbukti dengan surat bunuh diri yang ditulis oleh salah satu penjahat sebelum mati. Surat itu ternyata memuat pesan untuk L. L kini mencurigai kalau Kira adalah seseorang yang dekat dengan anggota kepolisian dan seharusnya tidak susah untuk menangkapnya. Naomi ternyata tidak bisa diam saja. Setelah kematian tunangannya, Naomi berusaha mencari informasi mengenai Kira sendirian. Di tempat lain, L dan tim investigasi melihat rekaman kamera pengawas di kereta tempat kematian Raye. Sementara itu, Naomi meminta informasi dari sopir bus yang sebelumnya dinaiki oleh Raye. Akhirnya L berhasil mendapatkan titik terang. Ia membuat daftar orang-orang yang dia curigai dan keluarga Soichiro termasuk di dalamnya. L menunjukkan rekaman terakhir sebelum Raye meninggal. Raye menunjuk ke arah kereta dan kemungkinan besar Kira ada di dalam sana. L kemudian memberikan data tentang tunangan Raye. Ternyata mereka kehilangan kontak Naomi karena menghilang setelah kematian Raye. L dan tim investigasi akan memasang kamera dan alat penyadap suara di dalam rumah Soichiro. Meskipun berat, Soichiro pun menyetujuinya untuk membuktikan kalau keluarganya tidak bersalah. Kamera dan alat penyadap itu akan dipasang selama 7 hari berturut-turut. Di tempat lain, Naomi menemui Shiori. Naomi bertanya tentang kejadian di dalam bus sebelumnya. Sementara itu, Light menyiapkan daftar jadwal kematian untuk targetnya selama seminggu ke depan. Dia harus berjaga-jaga kalau semisal dia masuk rumah sakit atau tertangkap. Ryuk pun memuji Light yang sangat teliti. Ryuk kemudian memusatkan perhatian kepada acara TV yang menampilkan artis Misami. Misami adalah seorang artis remaja yang sedang naik daun. Dalam sebuah wawancara, Misami mengatakan kalau dia penggemar Kira. Keesokan harinya, Shiori mengajak Naomi untuk bertemu dengan Light. Naomi memberikan kartu namanya dan berkata jujur kalau dia mencurigai Light. Naomi yakin kalau Light adalah Kira. Light tentu saja menolak tuduhan itu. Light lalu mengeluarkan potongan kertas Death Note. Dia mulai menuliskan kronologi kematian Naomi. Light kemudian mengajak Shiori untuk pergi. Secara mengejutkan, Naomi mengatakan kalau Light tidak akan bisa membunuhnya karena kartu nama yang dia berikan palsu. Ryuk pun menawarkan kembali mata Shinigami untuk bisa mengetahui nama asli Naomi, namun Light tetap menolaknya. Saat akan memasuki kamarnya, Light melihat kawat yang dia pasang di pintu sudah patah. Itu artinya seseorang telah masuk ke dalam kamarnya. Light pun tahu kalau kamarnya sudah dipasangi kamera pengawas. Di tempat lain, L dan tim investigasi mulai mengawasi tersangka yang diduga Kira. Menurut L, Light sangat mirip dengan profil Kira, meskipun kemungkinannya hanya 1% saja.
namun mereka harus tetap berusaha. Di dalam kamar, Ryuk berusaha mengajak bicara, namun Light hanya diam saja. Di jalan, Light berusaha memberitahu Ryuk kalau dia sedang diawasi. Mereka pasti memasang kamera dan alat penyadap di mana-mana. Light harus mencari semua kamera yang dipasang dan menemukan titik buta kamera itu. Keesokan harinya, L dan tim investigasi menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dari layar, Light terlihat hanya belajar di kamarnya. L mengatakan kalau dia akan berhenti mencurigai Light jika di saat ada kematian misterius, Light tidak melakukan hal-hal yang aneh. Pada hari ketiga mereka mendapat laporan tewasnya seorang buronan. Soichiro pun merasa lega. Ini berarti anaknya aman, karena mereka tidak menemukan hal yang aneh dari Light. Namun L meminta Soichiro untuk tidak senang dulu. Bisa saja Kira sudah menjadwalkan kematian penjahat itu jauh-jauh hari. Mereka harus menunggu sampai ada kejahatan baru yang terjadi di hari ketujuh. Setelah makan malam, Light kembali untuk belajar. Sementara L dan tim investigasi masih mengawasi sambil mendengarkan siaran berita. Tiba-tiba ada berita tentang penangkapan tersangka penculikan yang bernama Toru. Dari layar, Light terlihat sedang belajar dan tidak menyalakan televisi. Light pasti tidak tahu tentang berita itu. Namun secara mengejutkan, pembawa berita melaporkan kalau Toru baru saja tewas secara misterius yang diakibatkan oleh Kira. Atas kejadian ini, Light pun akhirnya tidak dicurigai lagi. Namun ternyata tanpa diketahui, Light menyembunyikan HP yang ada TV-nya dan sepotong kertas Death Note di dalam bungkus keripik. Secara diam-diam, Light menuliskan nama Toru di kertas Death Note. Atas kejadian itu, kamera dan alat penyadap yang ada di dalam kamar Light akhirnya dilepas. Light pun lega karena berhasil mengelabui tim investigasi. Di tempat lain, Naomi menghubungi L dan Naomi berkata kalau ia akan membuktikan bahwa Light adalah Kira, walaupun harus mengorbankan nyawanya. Beberapa saat kemudian, Light mendapat telepon dari Shiori yang mengajaknya bertemu di museum seni. Tetapi di balik itu, sebenarnya Shiori sedang diancam oleh Naomi menggunakan pistol. Di tempat lain, L mengawasi kamera pengawas museum seni. L dan Soichiro kaget melihat Light ada di layar. Ternyata L juga masih yakin kalau Light adalah Kira. Soichiro geram dan tidak terima karena L masih saja mencurigai anaknya adalah Kira. Soichiro menyuruh anak buahnya untuk mengirim bala bantuan ke museum seni. Kembali ke museum seni. Light kaget melihat Shiori sedang ditawan oleh Naomi. Naomi berkata jika Light ingin Shiori selamat, Light harus mengaku kalau dia adalah Kira. Light mengatakan kalau dia bukan Kira. Tetapi Naomi mengancam Shiori akan mati jika Light masih tetap berbohong. Light mengatakan kalaupun dia Kira, Shiori tidak ada hubungannya dengan semua ini. Light pun meminta Naomi untuk melepaskan Shiori. Naomi akhirnya memberitahu nama aslinya karena dia tahu Kira tidak akan bisa bunuh tanpa mengetahui nama targetnya. Naomi menyuruh Light untuk membunuhnya saat ini juga. Jika tidak, dia akan langsung membunuh Shiori. Light kemudian mengeluarkan sebuah pena dan akan menulis. Tetapi ketika mendengar sirin polisi, Shiori langsung berusaha melarikan diri dari Naomi. Naomi yang panik akhirnya melepaskan 3 tembakan yang langsung mengarah tepat pada dada Shiori. Shiori pun tewas seketika. Naomi pun panik melihat petugas polisi datang. Karena kepanikannya, Naomi akhirnya menembak dirinya sendiri dengan pistol itu. Light tampak sangat terpukul melihat kematian kekasihnya. Beberapa saat kemudian, Light memberitahu Ryuk kalau sebenarnya dia sudah tahu nama asli Naomi sejak lama. Light ternyata sudah melihat amplop gereja yang dibawa Naomi di saat calon suaminya meninggal. Light mendatangi gereja itu untuk mengetahui nama asli Naomi. Jadi Light dengan mudah membuat kronologi kematian Naomi persis seperti kejadian yang barusan terjadi. Ryuk tentu saja kaget. Pasalnya, Death Note tidak bisa membuat orang saling membunuh satu sama lain. Secara mengejutkan, Light ternyata juga menulis nama Shiori untuk mati. Light menulis Shiori akan terbunuh oleh tembakan senjata dan tidak ada orang lain selain Naomi yang membawa pistol di dalam museum. Jadi pistol yang dibawa Naomi akan diletakkan kepada Shiori. Walaupun tidak tertulis, semuanya berjalan sesuai rencana Light. Ryuk yang seorang iblis pun kagum, karena menurutnya Light lebih kejam daripada iblis.
Light berkata ia akan memanfaatkan kematian Shiori sebagai alasan untuk bergabung dengan tim investigasi bersama ayahnya. Di tempat lain, seorang artis yang bernama Misa dikejar oleh penggemar fanatiknya. Penggemar psikopat itu ingin membunuh Misa. Tiba-tiba, ia mendadak mati karena serangan jantung. Dari atas jatuh sebuah buku yang terlihat seperti Death Note. Kembali ke museum, Light mengutarakan keinginannya bergabung dengan tim investigasi ayahnya. Tiba-tiba datang seorang bocah nolep yang ternyata adalah L. L datang menemui Light untuk mengucapkan selamat bergabung dengan tim investigasinya. L berkata kalau dia meminta bantuan Light untuk menangkap Kira, sambil makan keripik kentang yang sama. Oh ya, jangan lupa subrek dan like-nya, dan untuk kalian yang ingin mensupport Mimin, langsung saja ke Instagram yang Mimin cantumkan pada deskripsi di bawah.